Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha ghafur. Salawat berangkaikan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Baik ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, pelajaran kita, yaitu tentang sirah nabawiyah. Dua Kamis yang lalu sampai kepada pembahasan Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani, masuk Islam pada tahun ke-7 di tangan Abu Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhuma. Berbicara tentang sosok sahabat perawi hadis terbanyak ini memang tidak cukup waktu sebentar karena biografi yang sangat luar biasa. Tentu seperti halnya sahabat-sahabat yang lain, dan beliau memiliki satu keistimewaan yang mungkin jarang gitu ya dimiliki oleh yang lainnya. Di antara atau salah satu keistimewaan beliau adalah memiliki hafal yang sangat kuat. Memang umum di Arab itu Allah berikan keistimewaan para saudara-saudara kita di Arab sana, umumnya mereka memiliki hafal yang kuat. Nah, ini Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu, di antara yang kuat-kuat hafalnya beliau terkuat pada saat itu, sehingga beliau dijuluki perekam Rasulullah atau hadis Rasulullah SAW. Tidak ada satu huruf pun yang terlewat itu. Dan itu dulu sudah disampaikan, pernah dites beliau. Ya, hari ini diminta bacakan hadis, maksudnya meriwayatkan hadis. Setelah sekian bulan dipanggil lagi, diminta untuk mengulangi lagi. Ternyata sama persis. Tapi pernah terjadi fitnah, muncul generasi-generasi para pemalsu hadis mengatasnamakan beliau. Tapi karena Allah tetap menghidupkan cahayanya, menjaga cahayanya yang mulia ini, dengan asbab para ulama-ulama yang memang istiqamah, talaqi betul-betul, musyafahatan dari guru ke guru ke guru. Inilah pentingnya sanad, yang kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar dari tabi'in, al-isnadu minad-din, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Mata rantai keilmuan itu bagian dari agama. Andai bukan karena mata rantai keilmuan, bukan tidak ada sanad, maka orang akan berkata seenak perutnya gitu, semaunya dia. Nah, inilah jadi terjaga hadis-hadis ini. Nah, jadi Sayyidina Abu Hurairah anhu, memang beliau hidup dalam keadaan yatim, pernah jadi buruh juga, dan beliau yang meriwayatkan itu. Ketika aku hijrah itu dalam keadaan miskin, maka selama 4 tahun, dalam riwayat yang insya Allah paling kuat itu, beliau talaki kepada Rasulullah SAW sampai dinyatakan tidak pernah berpisah dengan Nabi kecuali waktu tidur saja, kecuali di saat tidur saja. Beliau selalu mendampingi Rasulullah kemanapun, sehingga tercatat sekali lagi beliau perawi hadis terbanyak. Masih ingat kemarin sudah disampaikan 2 pekan lalu, 5.374 hadis. Kalau di antara ikhwah yang pernah belajar Bulughul Maram, hadis yang pertama itu diriwayatkan atau perawinya beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahul arba'ah. Kemarin sudah kita bahas ya mengenai apa itu makna arba'ah dalam kitab mustalah hadis, dijelaskan di dalam ini istitar dulu ya. Kan dalam Bulughul Maram yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala rahmatul abrar, beliau hafal hadis luar biasa ya, sampai sebagai ulama mengatakan 300.000 hadis ya, beliau itu luar biasa, makanya Amirul Mukminin. Nah, beliau menyusun salah satu kitab yaitu Bulughul Maram dalam hadis-hadis ahkam. Hadis yang pertama yang beliau letakkan dalam kitab itu
yaitu babu ahkamil miyah. Dari Abi Hurairah anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda fil bahri, tentang lautan. Ini masalah lautan, masalah air laut maksudnya. Fil bahri, tentang air laut. Qala, beliau bersabda alaihi wassalam, huwa at-tahuru, huwa air laut itu, at-tahuru suci dan mensucikan, al-hillu maitatuhu dan halal bangkainya. Akhrajahul arba'ah, telah mengeluarkan hadis tersebut al-arba'atu, imam yang 4, wa Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Syaibah, wa lafdzulahu dan lafdzunya. Nah, yang saya maksud akhrajul arba'ah di sini ketemu nih. Kalau belajar mustalah hadis, telah mengeluarkan hadis ini imam yang 4. Siapa imam 4? Abu Daud, Tirmidzi, kemudian Nasai dan Ibnu Majah. Dulu sudah sampaikan kalau akhrajul as-sab'ah dikeluarkan oleh imam yang 7, berarti mereka adalah pertama Imam Ahmad, kedua Imam Bukhari, ketiga Imam Muslim, keempat Imam Abu Daud, kelima Imam Tirmidzi, keenam An-Nasai dan ketujuh Ibnu Majah. Kalau dikatakan rawahu sittah, telah meriwayatkan atau akhrajahu sittah, telah mengeluarkan hadis ini imam yang 6 selain Imam Ahmad, berarti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Nah, kalau rawahul khamsah atau akhrajul khamsah telah mengeluarkan hadis ini imam yang 5, berarti Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Nah, sampai tiba akhrajul arba'ah telah mengeluarkan hadis tersebut imam yang 4, berarti adalah Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Kalau yang 3 dikurangi Imam Ibnu Majah. Kalau akhrajahu salasa telah mengeluarkan hadis tersebut imam yang 3, berarti Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai. Baru akhrajahu syaikhan atau muttafaqun alaih, yang maksud adalah Imam Bukhari dan Muslim. Atau qala fi sahihain, telah mengatakan dalam dua kitab sahihnya, atau qila fi sahihain, telah mengatakan akhrajahu Imam Asy-Syaikhani. Kalau sahihain dulu sudah disampaikan, yang maksud adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau yang 4 itu yang disebut kutubus sittah, kita pernah mendengar kutubus sittah, kitab yang 6, dan ini yang sangat masyhur ya. 2 kitab sahih, Sahih Bukhari dan Muslim. Yang 4 adalah sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Walaupun sebagian Sunan Ad-Darimi ya. Tapi yang masyhur itu. Nah, itu dalam hadis yang pertama tentang masalah air laut yang beriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Memang panjang, hadis yang satu aja bagi seorang faqih menjelaskannya Masya Allah tentang air lautan, sampai di situ dikatakan al-hilu maitatuhu, halal bangkainya. Makanya dalam mazhab Syafi'i, dalam fikih Syafi'i dikatakan dalam sebuah bait nazam itu, wa kullu ma fil bahri min hayyin yahil wa in tafa aw mata aw fi qutil fa in ya'ish fil bari aidan famna kasaratan wa dhifda. Ini dalam syarah Fathul Mu'in ya, dalam I'anat Talibin, bahwa segala sesuatu yang ada di laut itu halal. Wa in tafa aw mata fi qutil, walaupun dia mengambang sudah jadi bangkai sekalipun mati di situ, tetap halal bangkainya, kecuali dikecualikan fa in ya'ish fil bari aidan famna. Tapi jika di darat juga dia hidup, artinya hewan yang ada di lautan, semua hewan yang ada di laut itu halal, bisa dimakan, kecuali yang hidup di daratan. Artinya di laut hidup, di darat juga hidup. Nah, itu disebut apa? Amfibi ya. Nah, ini famna, maka cegahlah. Artinya itu haram, kasaratan wa difda. Cuma di sini katakan seperti apa itu? Kepiting dan katak. Namun kepiting pun dibagi-bagi jenisnya ternyata. Ya, ada banyak ragam kepiting gitu. Ya, tidak semua kepiting. Jujur saya termasuk dulu sebelum saya ke Mekah itu gimana pun anti lah dengan mau rajungan kayak. Tapi setelah di Mekah banyak dijual di sana, nanya, "Oh, senior kita pada ini juga ini rajungan," katanya, beda katanya. Nah, intinya bahkan ditahqiq lagi, banyak ulama-ulama tahqiq itu wallahu alam bahwa kepiting itu bukan bisa hidup di darat, tapi hanya mampu bertahan agak lama, tapi tidak bisa sebetulnya di darat. Wallahu alam. Sehingga ulama menghalalkan. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya. Ada anekdot itu. Semua binatang yang ada di laut itu bisa dimakan katanya, kecuali kapal selam. Itu pun keras katanya. Coba lembut, lenyap pula itu katanya. Itu saking halalnya semua yang di laut itu. Ya, baik.
Nah, itu Abu Hurairah anhu. Beliau nama aslinya Abu Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Beliau mendapat julukan perawi hadis terbanyak, ya. Sehingga tercatat oleh ulama ahli hadis 5.374 hadis yang beliau riwayatkan. Masya Allah. Ini melebihi daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu terjemahan Al-Quran, tapi dalam periwayatan hadis beliau itu bintangnya, ya, Abi Hurairah. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas itu meriwayatkan hanya 1.600 hadis yang tercatat. Pun demikian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putra daripada Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Berapa beliau meriwayatkan? Tercatat dalam mustalah atau oleh ulama-ulama ahli hadis 1.630 hadis saja. Jadi lebih sedikit daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi masing-masing punya kelebihan. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mendapat julukan turjumanul Quran, pakar dalam Quran beliau. Sahabat senior pun jika ada masalah dalam Quran nanyanya ke beliau itu. Maka dijuluki habrul ummah, karena beliau mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka melejit. Antum tahu berapa usia Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah wafat? Usia 13 tahun. Dan beliau lahir itu 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika usia Nabi kurang lebih 53 tahun beliau baru lahir itu. Jadi wafat Rasulullah itu masih usia 13 tahun, tapi sudah menjabat julukan turjumanul Quran. Generasi awal-awal itu Masya Allah, dari mulai tabi'in itu, ya kita tidak heran. Kalau Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i usia 12 tahun sudah jadi mufti di Mekah. Muftinya di Mekah, bukan di Bakan Madang, jadi bukan di Sentul, di Mekah. Gudangnya ulama, gudangnya ilmu itu. Bayangkan, sampai gurunya juga kewalahan, sudah cari lagi ulama yang lain gitu. Sudah habis, boleh katakan begitu. Ilmuku katanya, cari lagi sudah. Diizinkan untuk berfatwa usia 12 tahun itu. Apakah sudah cukup sampai di situ? Merasa paling hebat? Bisa monis-monis orang begitu? No. 16 tahun lagi beliau berguru kepada Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Malu kita kalau ingat di situ, malu. Kalau ada kiai ustadz yang tidak banyak komentar, diam, bukan berarti, bisa jadi malu dengan ulama terdahulu itu. Ya, Imam Syafi'i 12 tahun sudah jadi mufti, berguru lagi ke Madinah 16 tahun sampai gurunya wafat. Beliau jadi badal. Apakah cukup? Tidak, beliau masih menuntut ilmu lagi. Di Madinah berapa gurunya? Dulu sudah kami bahas itu. Kemudian ke Yaman juga punya guru lagi. Di Baghdad juga lama beliau punya guru lagi, berguru pada murid-murid topnya Imam Abu Hanifah, diantaranya Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Kemudian juga paling terkenal Muhammad bin Syaiban. Oh, beliau banyak tuh, luar biasa menggali ilmu dari beliau. Dan beliau juga termasuk yang menolong setelah selamat dari fitnah, nyaris dipenggalkan Imam Syafi'i itu karena dituduh Syiah Rafidhah. Ya, yang lain dipenggal, yang buat makar itu Imam Syafi'i kena tujuh, kan diborgol, dibawa dari, kalau sekarang masuk Jazirah Arab, dibawa ke Baghdad itu. Nah, itulah hikmatin fiha, karena kejeniusan beliau jawab semua pertanyaan dan selamat, maka diambillah sebagai murid oleh salah satu murid kesohor daripada murid Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Syaiban. Berguru di sana. Dari sana ke Mesir hijrah. Ya, di Baghdad saja sudah nyusun kitab, ya, Qaulul Qadim itu. Kemudian ke Mesir berubah banyak fatwa-fatwa beliau yang berubah. Ya. Jadi berbeda ketika di Baghdad dengan di Mesir. Makanya beliau katakan tidak halal bagi siapapun yang memfatwakan dengan qaul-qaulku yang ketika aku masih di Baghdad, yang dalam Qaul Qadim, kecuali dalam 18 permasalahan kata ulama. Itu panjang, 18 permasalahan yang boleh difatwakan. Sehingga yang dikenal dengan Al-Luhum, ya, Masya Allah. Dan makamnya sekarang ada di Mesir. Dan beliau masih punya guru lagi, jadi nggak bosan menuntut ilmu kepada cicit Rasulullah, kepada Sayyidah Nafisah. Dan wanita ini Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha, cicit Rasul yang makamnya juga di Mesir. Luar biasa. Makanya beliau kalau dalam urusan fikih kewanitaan luar biasa. Ya, di antara gurunya ya wanita. Ya, Masya Allah.
Baik. Jadi ulama dulu itu subhanallah ya. Karena memang belum banyak juga hiruk pikuk seperti saat ini ya. Sekarang udah mikirin kendaraan bagaimana bisa jalan, bensin segala macam, urusan hiruk pikuk berbagai macam hal. Dulu masya Allah belum ada tuh ya. Jadi ya salah satu keistimewaan di zaman Nabi SAW memang seperti yang kita tahu ya, hiruk pikuk dunia belum begitu ramai seramai sekarang. Kemudian juga kelebihannya ya, memang diberikan ingatan yang sangat kuat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekali lagi tentu masih panjang ya berbicara tentang Sayyidina Abi Hurairah itu. Beliau wafat dengan usia 78 tahun dan dimakamkan di Madinah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala fi darin amin qala. Ini masih mereka yang menerima Islam ketika Nabi Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah ya, di luar Makkah. Ya, 3 pekan yang lalu yaitu Tufail Ad-Dawsi yang di tangan beliau Abu Hurairah masuk Islam, menerima Islam. Kemudian yang berikutnya adalah Dimad Al-Azdi. Ini yang menerima Islam pada saat itu. Ini ketika Nabi masih di Mekah ya. Kemudian beliau keluar karena di Mekah agak sulit ya, tidak semudah membalikan tangan ya, banyak tantangannya, banyak para penentang ya. Kemudian beliau tidak putus asa, maka setiap malam beliau keluar. Nah, salah satunya adalah seperti yang akan kita sampaikan ini. Dimad Al-Azdi, kana min Azdi Shanu'ati minal Yaman. Beliau berasal dari daerah Azdi Shanu'ah yang berada di kawasan Yaman. Wa kana yarqi min hadzal rih. Beliau itu biasa meruqyah, mengobati orang dengan tiupan angin gitu. Ya. Qadima Makkah, beliau tiba di Makkah. Ya. Suatu ketika beliau sampai di Makkah, fasami'a sufaha yaqulun. Lalu kemudian beliau mendengar orang-orang bodohnya penduduk Makkah. Jadi kalau dikatakan orang bodoh penduduk Makkah bukan berarti bodoh awam, tidak ngerti ya nggak bisa, tidak ada ilmu pengetahuan sama sekali. Ini julukan karena mereka memang penentang Nabi gitu, menolak kebenaran. Nah, seperti Abu Jahal itu bukan orang bodoh itu, tapi disebut Abu Jahal karena dia sulit untuk menerima kebenaran itu sampai matinya dalam keadaan musyrik. Wa na'udzubillah. Abu Lahab, Abu Jahal gitu. Nah, ini orang-orang bodoh di Makkah itu berkata kepada Dimad Al-Azdi. Apa kata dia? Kata mereka, inna Muhammadan majnunun. Hati-hati, Muhammad itu, sesungguhnya Muhammad itu orang gila loh. Jadi memang setiap datang tamu, para pembesar dari luar itu ya begitu, tukang sihir lah, gila lah, segala macam. Tujuannya jangan sampai mereka terpengaruh ya. Faqala, lalu diam-diam dia dalam hatinya berkata nih, Dimad Al-Azdi itu, lau anni ataitu hadzal rajula, andai aku mendatangi orang ini, maksud mendatangi Muhammad, ini dalam hati dia, la'alla Allah yashfihi ala yadi, mudah-mudahan saja Allah berkenan menyembuhkannya di tangan saya, di tanganku, katanya. Dalam hatinya tuh, aku akan datangi orang ini, andai aku datangi mudah-mudahan aja orang ini sembuh, katanya. Karena dia terkenal ahli ruqyah gitu ya, ahli pengobatan, tapi pengobatan jahiliyah ini ya, dengan menggunakan tiupan angin itu ya. Falaqiyahu, lalu kemudian dia menjumpainya. Jadi Dimad Al-Azdi menjumpai Nabi SAW. Faqala, dan dia pun tidak tedeng aling-aling, dia merasa pede karena dia ditokohkan, dia pakar lah gitu, ahli dalam pengobatan, maka dikenal luas. Maka dia pun dengan penuh kepedean dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, katanya, ini arqi min hadzal rih, aku ini bisa mengobati lo dengan metode tiupan angin ini gitu. Mau nggak aku obati kamu, katanya. Coba belum kenalan belum apa tiba-tiba mengatakan begitu. Dia percaya aja pada Muhammad orang gila, katanya. Ya, langsung mengatakan begitu.
Fahallaka, apakah kamu bersedia katanya? Kalau aku obati, aku ruqyah sini katanya. Tapi ingat ruqyah ada syariatnya, ada gor syariatnya ya, sudah paham semua. Ini dalam bahasa Arab memang seperti itu. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah tidak emosi. Kalau antum digituin gimana? Tiba-tiba baru kena, mau saya obatin. Kamu kan gila katanya. Oh bisa melayang itu. Allah. Tapi Rasulullah Nabi kita yang mulia dengan senyum dan beliau berkata, Innal hamdalillah. Ini muqaddimah yang sering kita dengar di khutbah Jumat. Ini simak beliau menyampaikan ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Mendengar kalimat ini, Limad Al-Azdi terkejut bukan main, kaget dia. Dia ahli dalam bahasa. Oh, dia bukan hanya pakar ahli ruqyah saja, tapi pakar dalam bahasa. Sampai dikenal ilmu bahasa ibarat lautan lah sudah. Kamus itu sudah kamus berjalan lah ini orang ini. Kaget, ini baru mendengar kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi itu. Maka begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi ini, respon Nabi yang begitu kalem, keluar dari lisan beliau yang mulia, kalimat-kalimat yang luar biasa, beliau tertegun. Lalu kemudian dia berkata begini, kata Nimad, A'id alayya kalimatika haula. Muhammad, tolong ulangi lagi katanya. Ulangi kalimat-kalimat yang baru saja engkau ucapkan itu, tolong katanya. Ulangi. Fa'adahunna alaihi Rasulullah SAW. Fa'adahunna alaihi. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengulanginya kalimat-kalimat tersebut kepada Limad Al-Azdi, ya, salasa marratin, sampai 3 kali. Diulang 2 kali sampai 3 kali. Nah, lalu apa respon Limad Al-Azdi? Faqala laqad sami'tu qaulal kahana. Sungguh aku ini telah mendengar ucapan-ucapan para ahli tenung, para dukun-dukun itu, ya. Aku sudah sering mendengar wa qaula sahara, dan juga perkataan para penyihir, wa qaula syu'ara. Aku juga sering mendengar perkataannya para ahli syair, ya, wa qaula syu'ara'i. Fama sami'tu mithla kalimatika haula. Dan aku belum pernah sama sekali mendengar kalimat-kalimat seperti yang engkau ucapkan itu. Walaqad balagna qamusal bahr. Dan sungguh ini kalimat-kalimat yang luar biasa, dan beliau dikatakan tadi urusan bahasa kaumus itu sudah sangat menguasai, disebut kaumus berjalan. Ya. Hati yadaka ubay', hati yadaka ubay' ka 'alal Islam. Tolong berikan tanganmu wahai Muhammad. Aku berbaiat kepadamu untuk memeluk Islam ini, untuk menerima Islam. Fabaya'ahu Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah pun membaiat beliau dalam Islam. Artinya Limad Al-Azdi setelah mendengar kalimat-kalimat tersebut langsung luluh hatinya. Allah berkenan memercikkan hidayahnya ke dalam hati beliau, dan langsung seketika itu juga beliau meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau berkenan membimbing beliau bersyahadat. Apa sih arti kalimat-kalimat yang tadi dibaca itu? Kita terjemahkan ya. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Karena pujian itu banyak kan, makanya dibagi tuh. Ada hamdul qadim lil qadim. Kalau orang-orang dulu itu ngapalinnya qadimun qadimun, qadimun hadisun, hadisun qadimun, hadisun hadisun gitu. Kalau pesantren itu qadimun qadimun itu jadi pujian Allah kepada Allah. Al qadim lil qadim. Seperti la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalat dzikri. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah Tuhan yang patut sembah kecuali aku, kata Allah. Nah, ini pujian Allah kepada diri Allah. Al-Qadim, qadimun qadimun. Jadi hamdul qadim lil qadim. Ada qadimun hadithun. Pujian Allah, sanjungan Allah kepada makhluknya. Contoh sanjungan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pujian Allah kepada Muhammad. Sungguh engkau ya dalam hal akhlak ini memiliki akhlak yang sangat amat luar biasa mulianya.
Kemudian ada hadisun qadimun. Ya, hamdul hadis lil qadim, pujian dari makhluk kepada Allah zat yang maha segalanya. Seperti kita, alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabb. Segala puji bagi Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang patut sembah kecuali Engkau wahai Allah. Tapi ada hadisun. Hamdul hadis lil hadis, ya, sanjungan makhluk ke makhluk. Ya, ketika ada orang ada maunya gitu ya, entah apalah gitu ya, entah jabatan atau mau minjam sesuatu, nyanjung dulu tuh biasanya. Tidak ada sahabat yang terbaik di dunia ini kecuali engkau. Memang kamulah satu-satu sahabatku yang paling luar biasa. Ujung-ujungnya, nah itu, pilih aku ya nanti ya. Bahkan sanjungan di akhir zaman beda lagi dengan amplopnya kan. Itu sanjungan paling dahsyat itu. Ya. Allahul musta'an. Semoga kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Nah itu, segala puji bagi Allah atau milik Allah. Nahmaduhu, kami, kata Nabi, memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongan hanya kepadanya. Jadi kami hanya muji Allah dan juga memohon pertolongan hanya kepada Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa mayudilhu, dan barang siapa yang Allah sesatkan dari jalannya. Ini yang berbahaya. Siapapun yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Nabi aja kan diberikan ketika beliau memohon kepada Allah agar berkenan membimbing siapa? Pamannya, walaupun nanti ada khilafiyah itu ya setelah itu, yaitu Abu Thalib, karena sampai akhir hayat, detik-detik terakhir itu sulit mengucap bersyahadat karena gengsi dengan pembesar-besar yang lain. Mohon Rasulullah kepada Allah, tapi turun ayat. Apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Betapa mahalnya. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai wahai Muhammad, tapi Allah maha memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Walaupun nanti ada ayat wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sungguh engkau sungguh pemberi hidayah kepada jalan yang lurus. Sehingga Nabi menjadi asbab hidayah. Di antara 4 asbab hidayah kata ulama, pertama kan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, Al-Ka'bah, kemudian at-tafakkur fi ayatillah. Ini asbab hidayah 4 diantaranya. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah itu kan, Syahrul Ramadan la unzila fil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Quran dan sebagai petunjuk, ya, yang mana Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian Nabi Rasulullah, wa innaka la tahdi, sungguh engkau memberikan petunjuk, ya, sungguh engkau pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian Al-Ka'bah, Ka'bah musyarrafah itu jadi asbab. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah hudal linnas. Sesungguhnya bait yang pertama didirikan oleh Allah adalah Ka'bah, yang didirikan di Bakkah atau Makkah itu. Hudal linnas, yang menjadi petunjuk bagi manusia. Kemudian yang keempat, at-tafakkur fi ayatillah, mana hujahnya? Yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Beliau bukan melalui seorang guru, bukan melalui bacaan-bacaan kitab-kitab sebelumnya, tapi pure. Kita lihat dalam surat Al-An'am, ya, itu dalam ayat yang panjang. Wa idz qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka qaumaka fi dhalalin mubin wa kadzalika nur Ibrahim malkuta sam'al wa liyakuna minal muqinin falamma jana'a lahu qaum qala hadza rabbi falamma afara qala uhibbul afidin, dan seterusnya. Ketika Nabi Ibrahim protes, dalam tanda kutip ya, kepada ayahnya, tapi ab di sini sebagai ulama mengatakan paman, makanya hati-hati ketika ada kalimat yang berkaitan dengan keluarga Nabi, ada ab, contoh in abi wa abaka finnar, sungguh ayahku dan ayahmu dan neraka. Di Arab nanti dulu lihat, karena apa? Kalimat ab itu belum tentu bermakna ayah kandung, tapi ab di situ juga bermakna paman. Maka dalam ayat ini pun sebagian ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud bukan ayahnya itu, tapi pamannya Ibrahim, Azar itu. Nah, ketika memprotes atattakhidhu asnaman aliha, paman, kalau diterjemahkan paman atau ayah,
apakah engkau menjadikan berhala-berhala ini sebagai apa, untuk dijadikan sembahan? Inni arauka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau ini, wahai paman atau ya, dan kaummu dalam kesesatan yang nyata ya. Karena dikenal kan pamannya ini yang dengan kalimat ablis itu, Azar itu memang produsen apa, berhala. Beliau tuh yang membuat berhala begitu, kemudian dijual gitu. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Ibrahim kecil pun pernah disuruh untuk apa, menjajakan itu ya, ke masyarakat, menjual berhala. Nah disitulah dalam satu riwayat beliau terguncang apa namanya, terjadi gejolak dalam hati, dalam batin beliau. Ini kan dibuat oleh manusia, loh kok dijual kemudian disembah gitu, gimana ceritanya, apa sih hebatnya? Bahkan ada satu riwayat itu akhirnya di perjalanan itu beliau tenggelam-tenggelamkan tuh. Kalau kamu memang kuasa, katanya, kamu pasti melawan. Dibawa ke sungai, tenggelamkan, nggak muncul gitu, kok diem aja, tenggelamkan, diem gitu. Oh berarti kamu bukan Tuhan kalau begitu. Kamu tidak punya kuasa apapun gitu, tidak memberikan manfaat dan madarat. Al-Kamakal. Maka di situ beliau protes ke Azar itu. Ini apakah patung ini yang tidak mendatangkan manfaat madarat, ya, bahkan dibuat oleh manusia, dijadikan sembahan? Sungguh aku melihat engkau dan kaummu ini dalam kesesatan yang nyata. Nah, falam majan al-hira wa kaukabang. Di sini riwayatnya. Maka ketika tiba malam hari, beliau melihat gugusan bintang gemintang. Lalu beliau berkata, oh ini Tuhanku. Ah, ini pencarian Tuhan. Makanya kata ulama, masuknya beliau Islam dengan tafakur fi ayatillah. Allah bimbing dengan jalan tafakur fi ayatillah. Ya, mentafakuri tanda-tanda kebesaran Allah. Oh ini Tuhanku. Falamma afala, maka tatkala bintang hilang, oh aku tidak suka dengan sesuatu yang hilang. Kok bisa hilang? Muncul bulan. Ah ini Tuhanku ini. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ah ini begitu muncul bulan, ah ini Tuhanku. Tapi begitu hilang lagi, wah nggak mungkin katanya ini sebagai Tuhan. Ya. Andai Tuhanku yang, andai Tuhan zat yang menciptakan segala sesuatu tidak memberikan petunjuk padaku, aku termasuk orang sesat. Ya. Maka falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, begitu pagi hari muncul matahari, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Oh ini Tuhanku, ini lebih besar dari yang lebih gede ini dari yang tadi, cahayanya lebih kuat. Falamma afalat, maka tatkala matahari pun terbenam di barat sana, qala, di sini langsung apa namanya, berikrar tuh, kalau bulan dengan bintang-bintang bukan Tuhan dan matahari pun bukan Tuhan, karena muncul hilang, sudahlah aku serahkan diriku kepada zat yang menciptakan bumi langit beserta isinya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati hanifa wa ma'ana minal musyrikin. Itu beliau yang pernah mengucapkan. Makanya kata sebagian ahli tafsir, beliau pakai inni wajjahtu. Kenapa inni wajjahtu? Karena berawal dari keraguan. Maka inna itu kan huruf taukid, penguat. Sesungguhnya aku, karena dari awal lihat bintang, oh ini Tuhanku. Wah nggak mungkin Tuhan begini. Muncul bulan, ini. Muncul matahari, oh ini lebih gede nih. Nah, baru setelah itu tetap menghilang juga. Akhirnya aku serahkan inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku. Kalau kata Imam Ghazali bukan wajah ini, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari Maturidi tidak menetapkan jihad untuk Allah. Maka kalau dia mengatakan aku hadapkan wajahku, ini bisa musyrik, itu bisa kufur. Bukan musyrik, kufur. Kenapa? Karena menetapkan jihad. Berarti kalau aku wajahkan hadapku pada zat misalnya lambang bumi, berarti Allah mengambil tempat, Allah bertempat. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari Maturidi, ya, Allah tidak bertempat, karena tempat ciptaan Allah. Ya, Allah sudah ada sebelum adanya tempat, sebelum ada arsy, sebelum adanya kursi. Maka semua ulama kita, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Bukhari, semua Ahlussunnah menyatakan seperti itu. Maka kata Imam Ghazali, berarti kalau begitu bukan wajah ini, tapi wajah batin. Wallahu a'lam. Beliau menafsirkan seperti wajah batin. Nah, jadi untuk bagaimana berupaya keras jangan sampai terjebak, karena Allah laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Syai', ingat, laisa kamitsli syai'. Syai' itu segala sesuatu, sudah tidak yang serupa dan menyerupai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu a'lam. Nah ini
Jadi dari tafakur fi ayatillah. Maka lalu kemudian Rasulullah dalam beberapa hadis, kebanyakan hadis Nabi tidak pakai ini, tapi wajah tuh. Kenapa? Karena Nabi tidak berangkat dari keraguan. Ini sebagian ahli tafsir, sebagian ulama kita. Karena Nabi tidak berangkat dari keraguan, langsung wajah tuh. Tapi ketahuilah, bukan berarti Nabi tidak pernah mengucapkan ini wajah tuh. Sekian banyak kitab hadis memang tidak muat ini, tapi ada dalam sekiranya tidak atau 3-4 kitab. Dan Maksud Ahmad ada ini wajah tuh. Jangan dinafikan, semua ada ini wajah tuh. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pun suatu kita pakai ini. Memang kalau dihimpunkan kebanyakan wajah tuh dan riwayat. Tapi ada sekurang dalam 3 atau 4 kitab itu ini wajah tuh. Ada riwayat tetap Nabi juga menggunakan ini wajah tuh. Ya, baik. Karena kan sekarang ini karena banyaknya medsos canggih ya. Jadi kadang-kadang ya itu tadi masalah sedikit permasalahan jadi ribut antar jamaah. Ustadznya biasa-biasa, jamaahnya yang repot. Enggak, ustadzku mengatakan begini. Jadi yang parah itu fanatik fatwa, fanatik ucapan. Kalau dulu kan fanatik ulamanya. Sekarang dikikis. Memang betul kalau fanatik kultus ulama juga kalau sampai berlebihan salah. Ya. Tapi yang lebih parah lagi, kalau ulama kiai sudah tidak ada, ucapan masih terus berkesambung tuh fatwa. Itu yang berbahaya. Nah, makanya penting sekali mengalih seluk beluk dan sumber dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ya, kenapa? Makanya ulama dulu ya lihat sanad, lihat berguru nggak nih. Jangan-jangan gurunya hanya cuma Google gitu. Bahaya. Nggak mengembalikan kepada marja, kepada kitab Ummahatul Kutub. Jadi kutubnya ada Ummahatul Kutub, ada induk-induk kitab. Kalau fikih Syafi'i ini induk-induk kitabnya gitu. Dalam hadis ini induk-induknya gitu. Nanti dalam fikih mazhab Syafi'i mana paling ini sampai nanti ke Fathul Mu'in, sampai ke kitab yang sampai ke Safinah itu harus ada tahu itu silsilah ini. Makanya kita yang paling terlengkap lah, ringkasan paling terlengkap itu ya diantaranya, makanya jadi rujukan utama Fathul Mu'in dalam fikih mazhab Syafi'i. Walaupun itu ringkasan tapi dari A sampai Z dalam fikih itu babnya ya lengkap di situ. Baik, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita pagi hari ini. Insyaallah 2 pekan berikutnya nanti kita lanjutkan tentang 6 orang nanti yang pertama kali berbait kepada Nabi SAW di Mina ya, di dekat Aqabah. Itulah cikal bakal para dai Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah hingga menjadi sumber cahaya Islam kemudian menembus bukan hanya Jazirah Arab tapi ke seantero jagat raya itu. Ya, nanti dari 6 orang ini ketika Nabi mendapatkan ya kesulitan di sana untuk berdakwah, ganti tidak putus asa malam hari, dan rupanya bertemulah di malam hari itu. Pada suatu malam ada orang sedang ngobrol-ngobrol di situ, ada suara orang sedang ngobrol dihampiri oleh Nabi. Ternyata mereka berasal dari Yathrib. Waktu itu namanya masih Yathrib ya, bukan Madinah. Lalu Nabi mengajak berbicara dan kemudian disampaikanlah tentang kemuliaan Islam ini, tentang agama yang mulia ini. Maka mereka pun dengan tanpa bak bibu menerima dengan lapang dada, dan mereka inilah yang kemudian sekembali dari sana, dari Mekah itu, ini sedang berhaji, langsung menyebarkan Islam, disusul oleh Mus'ab bin Umair, generasi awal-awal itu ya. Maka tersebarlah Islam pelan tapi pasti. Maka ketika Nabi hijrah, mereka menyambut di Sanatil Wada' dengan gegap gempita yang sampai saat ini nasyidnya masih kita hafal lah insyaallah. Tala'al badru alaina min Sanatil Wada'. Itu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang salah dari saya pribadi mohon dimaafkan, yang benar semata-mata dari Allah, semoga bermanfaat. Hadanallahu iyakum ajma'in wallahu tariq. Aku lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.